Orang berdosa dan sampai sebagian mengatakan dia had kalau meninggalkan sholat Jumat walaupun dia mengatakan saya sholat duhur. Dia wajib sholat Jumat, tapi dia tinggalkan Jumat, dia ganti dengan sholat duhur. Itu tetap berdosa dan kena had, kena sanksi. Kecuali jika Jumatnya bermasalah. Artinya jumlahnya tidak cukup 40 atas pendapat di madhab Imam Syafi'i yang mutamad harus minimal 40 walaupun ada pendapat yang kurang dari itu bahkan 12 pun ada. Atau semuanya musafir maka enggak sah salat Jumat. 40 itu orang yang tinggal di sana. Atau semuanya mugim enggak sah salat Jumat. Karena 40 itu orang yang mustautin rumahnya di situ. Maka pondok pesantren, santrinya 1000, nggak ada satu pun yang tinggal di sana. Ustadznya nggak tinggal di sana, nggak ada yang orang tinggal di sana yang sholat di situ. Orang desa nggak ada, ustadznya rumahnya bukan di sana. Datang pergi, semua hanya santri, nggak sah dia sholat Jumat. Walaupun jumlahnya 1000, karena dia mugim, bukan mustautin. Atas pendapat mu'tamad. Walaupun banyak pendapat yang memperbolehkan. Hal semacam ini, jika dia menggantikan Jumat dengan zuhur, nggak ada masalah. Tapi kalau di satu desa dan di kampung istrinya, berarti di desa. Berarti di situ banyak orang. Nggak mungkin desa kurang dari 40. Mestinya kalau desa pastinya lebih dari 40 orang. Maka wajib sholat Jumat. Digantikan zuhur, nggak boleh, nggak sah. Gimana kalau sholatnya 2 kali? Sholat Jumat, kemudian sholat zuhur. Belum mau apa sholat zuhur? Anda sholat zuhur itu kenapa? Kalau Anda saya sholat zuhur qadha, ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi Anda sholat zuhur setelah sholat Jumat, tidak ada qadha dan Jumatnya tidak diragukan kesahannya, sah, nggak ada masalah, maka nggak perlu itu. Nggak perlu. Kecuali kalau Jumatnya ada masalah, ya, khatibnya nggak pas rukun-rukun khutbahnya atau jumlah bilangannya nggak sampai 40, maka untuk ihtiyat habis sholat Jumat sholat zuhur. Nah, ini afdal jika ada masalah. Jika tidak ada masalah, Jumatnya sah, khatibnya sah, jumlahnya 40 lebih, maka nggak perlu sholat zuhur. Apakah boleh kita itu melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat? Jawabannya adalah jika sholat Jumat yang dilakukan adalah diperselisihkan tentang keabsahannya, maka disunnahkan kita keluar dari khilaf, disunnahkan kita melakukan sholat zuhur lagi, disunnahkan, bukan harus. Jika sholat Jumat itu ternyata sah, tapi ternyata di dalamnya ada perbedaan para ulama, sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak, artinya memang di dalam sholat Jumat itu diperbincangkan tentang keabsahannya. Apakah rukunnya kurang, yang rukunnya itu adalah masih ada khilaf di antara para ulama, atau bilangannya, atau orang-orangnya, atau diragukan seperti dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh satu kampung dengan 2 Jumat, takut kita didahului dan sebagainya. Kalau ternyata memang ada tanda-tanda bahwa sholat Jumat tersebut ada tanda ketidaksahannya atau diperbincangkan oleh para ulama tentang keabsahannya, maka boleh disunnahkan kita mengulang dengan sholat duhur. Tapi jika sholat Jumat itu sudah benar-benar sempurna, maka tidak diperkenankan, bahkan haram kita melakukan sholat duhur, karena merepotkan orang. Sholat saja sudah alhamdulillah, mau ditambah lagi. Baik, maka kami himbau kepada siapapun, ringankan umat. Sholat zuhur setelah sholat Jumat. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Kata jami' di situ ada Jumatnya. Masjid ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi tidak ada Jumatnya, maka dia disebut dengan masjid. Dalam fikih cuma 2. Ada sholat 5 waktu, tak ada Jumat, masjid. Ada sholat 5 waktu, ada Jumatnya, masjid jami'. Lalu muncul musola, surau, langgar, bid'ah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, satu negeri itu boleh banyak masjid, tapi sholat Jumatnya cuma 1. Yang mazhab Syafi'i yang asli,
Satu negeri itu sholat Jumatnya satu. Dalilnya mana? Begitu di Madinah. Banyak masjid, tapi yang ada sholat Jumatnya hanya Masjid Nabawi. Lalu kemudian masyarakat berkembang. Banyak ta'addud al-Jum'ah. Berbilang-bilang sholat Jumat dalam satu kota. Mana yang sah? Dalam satu kota itu banyak Jumat. Mana yang sah? Ragu. Bingung mana yang sah? Karena ragu, ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau suatu dalil itu mengandung keraguan iya atau tidak, maka itulah maka dalil mazhab Syafi'i mengulang sholat Jumat dengan sholat zuhur karena diragukan sholatnya itu sah atau tidak. Kalau di Banten, di Pandeglang, rupanya di Sulawesi Selatan ada rupanya. Di mana tadi? Di Maros. Ini mazhab Syafi'i yang original. Lalu yang kita ta'addud Jumat itu bisa banyak. Ini Al-Azhar, ada sholat Jumatnya. Di seberang jalan, Masjid Sayyidina Al-Husain, ada sholat Jumat. Itu bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi, boleh dalam satu kota itu beberapa sholat Jumat dan tidak perlu diulang dengan syarat cukup adat bilangannya itu sudah disebut dengan jamaah. Nah, jadi sahabat saya tamat Al-Azhar pergi ke Suriah, dan sampai di Suriah dia talakti dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang sangat berpegang pada mazhab Syafi'i. Syekh Al-Buti setiap selesai sholat Jumat dia sholat zuhur, walaupun di masjid itu tidak melaksanakan, karena dia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Kalau tidak mungkin dan tidak safar, lalu jumlahnya yang mungkin mesti 40, maka sholat Jumatnya mesti dilengkapi dengan sholat zuhur. Itu ada di kitab fikih semua. Barangkali karena orang Aceh itu di daerah-daerah sangat kuat Syafi'iyahnya, mereka hati-hati lalu melakukan itu. Tapi banyak juga daerah yang nggak begitu. Tengku-tengku itu banyak juga yang moderat ya. Apakah itu boleh? Itu boleh. Tidak disebut menambahkan sholat jadi 6 waktu, enggak. Atau dia merasa dirinya perantau, dia merasa dirinya safar, maka dia ulang sholatnya. Berarti orang safar wajib enggak dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat? Jawab, saya udah niat nih, saya mukim di sini 3 hari, baru saya sholat sunatnya sah Pak. Kalau enggak sih enggak sah sholat Jumatnya tadi. Makanya saya nggak mau jadi imam tadi, ya. Khawatir nanti ada yang bermazhab seperti itu. Wah, Ustaz ini baru datang nih ya. Nggak, kita sudah niat iqamah bermukim di sini selama 3 hari. Kan standarnya 3 hari. Maka dalam pemahaman kita dalam fikih Islam, sholatnya sah. Jadi ini tidak dibahas di hadis, dibahasnya cuma di fikih.